Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Qala rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Harapan dan doa kami semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan rezeki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan juga hewan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir atas memikirkan satu perkara ini, yaitu tentang rezeki. Terlebih saat kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit, kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah makin sedikit. Ditambah beban hutang yang menghimpit diri kita. Sebelum kita makin memikirkan hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan lebih kuat dan tangguh jalani hidup ini yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Namun, sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, saya mengajak Anda semua untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menulis doa-doa serta hajat kalian semua dan harapan kalian di kolom komentar. Sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 5 orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang suka bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Tafsir At-Tabarani. Yang kedua,
orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak." Yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu berapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "Seperempat." Beliau menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Saya berkata, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Saya berkata, "Bagaimana kalau 2/3?" Beliau menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Kemudian saya berkata, "Akan saya tunjukkan sholawatku kepadamu pada semua waktu." Rasul pun menjawab, "Kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Yang keempat adalah orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, "Jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dari setiap kesempitan, kesulitan, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kelima, orang yang sholat tahajud dan sholat duha. Dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu identik dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja, agar rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 orang yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan takut tertukar karena sudah ditakar. Ingin rezeki berlimpah, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.